ini itu sudah mulai muncul di publik gitu ya, mulai tahun 2010 ketika ada konvensi biodiversity atau COP10 di Nagoya gitu ya. Nah di sini mulai muncul bagaimana negara-negara global itu bisa memastikan bahwa perlindungan biodiversity atau keanekaragaman hayati bisa berkembang atau bisa dipastikan capaiannya gitu ya. Namun selang beberapa tahun itu kemudian mulai diangkat kembali di COP 15 saat di Kunming Montreal tahun 2022 ya. Nah, di sini mulai muncul apa itu OECM atau kepanjangannya itu Other Effective Area Based Conservation Measures. Nah, di sini dipastikan bahwa target yang ingin dicapai secara global pada tahun 2030 itu setidaknya 30%, baik itu wilayah terestrial ya dan juga di inland waters termasuk marine itu dalam pengusahaan konservasi begitu. Nah, modelnya seperti apa? Itu mulai dari NPA ataupun OECM ataupun usaha-usaha lainnya yang terbukti memiliki impact atau dampak yang baik terhadap kelestarian keanekaragaman hayati. Ada beberapa definisi yang berkembang. Ada yang menurut CVD, ada yang IUCN, kemudian FAO juga mengeluarkan OECM khususnya untuk yang fisheries gitu ya. Nah, di sini ada dua catatan utama yang bisa kita pegang ya. Sebenarnya OECM ini apa? Yang pertama itu adalah di luar wilayah protected area atau other than a protected area gitu. Nah, jadi yang di sini cukup jelas gitu ya bahwa satu hal tentang OECM itu adalah suatu wilayah di luar kawasan konservasi. Apapun itu bentuknya, apakah taman nasional atau kawasan konservasi dan lain sebagainya. Dan usaha ini secara nyata memiliki dampak secara langsung terhadap konservasi keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Nah, dua poin utama ini yang mungkin kita bisa pegang gitu ya, bahwa OECM adalah suatu wilayah di luar kawasan konservasi yang memiliki dampak konservasi terhadap keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Dan tentunya ini memiliki dampak yang long term gitu, yang panjang dan in situ di lokasi tersebut spesifik gitu ya. Nah, jika kita coba lihat kembali ya di beberapa dokumen yang telah dirilis oleh IUCN, kemudian oleh CPD dan lain sebagainya, di OECM ini terdapat 3 macam gitu, bisa dikatakan kategori gitu ya. Yang pertama ancillary, secondary, sama primary. Nah, di sini juga memiliki tujuan yang berbeda, kemudian profil wilayah yang berbeda dan lain sebagainya. Contohnya misalkan ancillary, yaitu seperti lokasi militer. Nah, kenapa lokasi militer ini kok bisa menjadi salah satu lokasi yang berpotensi menjaga keanekaragaman hayati tersebut? Mungkin kita tahu bahwa lokasi militer itu adalah suatu lokasi yang memang khusus untuk militer. Jadi misalkan publik nggak bisa masuk untuk menangkap ikan ataupun lain sebagainya. Nah, atas dasar itu ada justifikasi bahwa bisa jadi lokasi militer itu yang tidak boleh ada akses publik gitu ya, punya kontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Kemudian ada juga terkait area adat di pesisir atau masyarakat hukum adat gitu ya di Indonesia, ataupun wilayah-wilayah indigenous community yang ada di global gitu ya. Nah, kemudian lokasi-lokasi lain yang memang akses untuk ke situ itu terbatas. Misalkan private sector dia punya anjungan minyak misalkan di lepas pantai, ataupun ada wilayah yang dia punya private dan yang boleh akses oleh si perusahaan itu sendiri. Nah, itu termasuk OECM di kategori ancillary. Nah, kemudian ada yang secondary. Nah, secondary ini apa? Jadi area-area pengelolaan seperti perikanan, area pariwisata yang non ekstraktif gitu ya, ataupun wilayah-wilayah lainnya, baik itu dikelola oleh masyarakat atau siapapun, yang mana berpotensi besar menjaga keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu primary. Jadi di sini area yang memang tujuan utamanya ya untuk rehabilitasi dan konservasi gitu. Misalkan salah satu contoh ada masyarakat adat dia kemudian menyepakati adanya sasi yang ditutup dalam beberapa dekade misalkan atau beberapa tahun yang tidak ada boleh kegiatan ekstraktif di wilayah tersebut. Tentunya sesuai dengan kesepakatan mereka ya, baik itu ada di adat ataupun di lainnya begitu. Nah, ketiga kategori ini misalkan ada suatu lokasi yang sekiranya mendekati atau comply gitu ya dengan kriteria OECM tersebut, bisa dikatakan itu punya potensi besar gitu menjadi wilayah OECM. Nah, nanti sama Bang Awe nanti kita bisa saling sharing dan berdiskusi. Nah, pada pertemuan yang saat ini itu kita coba membahas
bagaimana praktek yang ada di Sangihe gitu ya, Sulawesi Utara gitu ya, dalam menjaga biodiversity dan punya potensi untuk sumbangsi menjadi lokasi OICM nantinya gitu ya di Indonesia. Kemudian Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen gitu ya untuk bisa sumbangsi terhadap capaian biodiversity global itu, beberapa stakeholder termasuk NGO, pemerintah, akademisi dan juga pemerhati gitu ya, di beberapa tahun yang lalu itu mencoba menyusun roadmap bagaimana OICM ini bisa dioperasionalisasi di Indonesia dan menjadi potensi sumbangsi terhadap capaian MPA Vision-nya Indonesia gitu. Nah, ini dimulai di tahun 2022, kemudian 2023 kita sudah bisa merancang roadmap-nya gitu ya, sampai nanti memang ada landasan hukum tentang OICM, ada guideline-nya, ada toolbox-nya, dan lain sebagainya. Setelah kita melakukan lokakarya, kemudian diskusi, series of meeting gitu ya, akhirnya muncul definisi untuk OICM yang ada di Indonesia gitu. Nah, ini juga didiskusikan tektokan gitu ya, terus saya bersama teman-teman dan juga teman-teman KKP. Jadi untuk sampai saat ini definisi OICM itu untuk di Indonesia adalah kawasan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, lepas pantai, laut dalam yang secara geografis berada di luar kawasan konservasi, dikelola oleh pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, swasta, atau masyarakat dengan menggunakan tata kelola yang memberikan dampak konservasi secara ekologis, keanekaragaman hayati, sosial, ekonomi, dan atau budaya. Jadi kalau kita melihat dari definisi global sebelumnya ya, baik dari IUCN ataupun CPD, FAO, kita memastikan 2 poin penting tadi ya, di luar kawasan konservasi dan secara nyata memberikan dampak in situ keanekaragaman hayati di lokasi tertentu gitu. Nah, di sini kalau kita melihat siapa pengelolanya juga macam-macam, bisa pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, swasta, masyarakat, dan lain sebagainya. Meskipun pembahasan yang hangat sampai saat ini, kita masih berfokus di masyarakat gitu ya, karena memang potensinya praktek-praktek kearifan lokal yang ada di Indonesia itu cukup banyak gitu, dan ini yang punya potensi OICM.